Para saudara jemaah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih barokah saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama, yang paling utama, saya mengajak para Bapak Ibu semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini, malam ini, kemarin Rabu sudah sambung, sekarang sambung lagi, atau yang malam Jumat sudah sambung, sekarang sambung lagi. Ini sambung desa, sambungnya ramahnya desa, undangannya Pak Kiai desa. Nah, ini sampai saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar, sehingga kita bisa mendatangi kewajiban kita sebagai orang jamaah, netepi 5 bab, yaitu sambung jamaah di kelompok, di desa, di daerah. Semuanya adalah nikmat dari Allah, karena tidak semua orang bisa memanfaatkan dengan baik dua nikmat ini. Ada yang diberi sehat, tapi nikmat kesempatnya dicabut oleh Allah. Contohnya sekarang ini, saya di sini bukan bermaksud menang-menangan atau sok-sokan, berhubung di sini jadwalnya MC-nya adalah Pak Hamzah. Pak Hamzah barusan info di grup desa, ternyata beliau lagi ada di Jember, belum bisa hadir dalam pengajian desa ini, masih ya kesibukan. Jadi barusan saya matur ke Pak Wakil atau yang mewakili desa, Pak Karyadi, pripun ini monggo jenengan mawon sing gandeni. Ya saat mau hanya sekedar membawa acara. Adapun juga yang lainnya diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat sempat, tapi ya kesehatannya dicabut oleh Allah. Ya. Mungkin ada saudara jamaah kita yang sedang sakit, belum bisa hadir pada malam ini. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan yang barokah, sehat kembali, waras, bisa netepi ibadah kembali seperti sedia kala. Dan yang lebih pol lagi adalah nikmat hidayah yang masih kita pegang, masih kita jalankan, masih kita amalkan, masih kita tunaikan, yaitu netepi Quran hadis secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang paling luar biasa, karena tidak semua orang mendapatkannya. Maka atas segala Allah kita bersyukur dengan qauliyah, dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan fi'liyahnya, dengan perbuatannya, kita memperbanyak fastabiqul khairat, memperbanyak kebaikan. Kemudian atas perantara agama, atas perjuangannya, pembelaannya dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW, terus kepada para khalifah, para tabi'ahum, kemudian terus sampai sekarang ini, dari zaman Bapak Kiai Haji Hasan Al-Baidal Lubis, kemudian diteruskan oleh Bapak Suhaib Abdul Tauhid Al-Musawa, kemudian sekarang ini Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia dibantu oleh para wakil-wakilnya, para penerobos-penerobosnya, para
wakil-wakilnya di daerah, di desa, di kelompok, dan seluruh pembalai-pembalai ikut yang bertugas maupun yang setempat, semuanya kita syukuri dengan kalimat syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Dan yang ketiga, saya tak lupa untuk mengucapkan syukur dan menyaksikan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya Desa 2 di sektor utara, selatan, Taman Sari dan Bercak. Mungkin nanti Amal Soleh di absen, di Taman Sari di absen, Fadilah di absen, kehadirannya yang diizinkan. Kemudian nanti infaknya dilaporkan ke Pak Helmi, ya, KU Desa. Kami syukuri. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Allah memberikan aman, selamat, lancar dan berkah. Tetap niatnya dijaga dengan niat, dengan mukhlisillah karena Allah. Yang sudah berangkat jauh-jauh, yang mungkin rumahnya sangat jauh dari Bercak ke sini, atau juga yang dari rumah 5 langkah, ya, tek ke sini. Ini semuanya harus diniati dengan niat karena Allah. Karena apa? Kalau tidak karena Allah, segalanya ya tersia-sia, muspro. Tidak ada ganjaran. Maka supaya niat karena Allah. Baik, saya di sini saat ini membawa acara. Jadi di sini saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan dari saya, kemudian yang kedua yaitu penyampaian bacaan makna keterangan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Nanda Akbar Maulana sampai jam tibanya jam 8, jam 20. Insyaallah jam 20. Kemudian nanti acara yang berikutnya yaitu acara penutupan, doa, nasihat, pemakaman agama yang akan disampaikan oleh Bapak Karyadi dengan mewakili beliau Bapak Kiai Desa. Insyaallah itu langsung saja acara yang berikutnya yaitu pembacaan makna keterangan Al-Quran dari Bapak Nanda Akbar Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama Allah memberi kita pol-polnya nikmat, raja-rajanya nikmat, yaitu nikmat hidayah. Atas kepada nikmat dari Allah kita syukuri dan ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur pada perantara agama yang telah memerantarai agama hati ini hingga sampai pada kita semua. Atas amal solih perjuangan para perantara agama kita syukuri dan ucapan syukur. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Dan atas kehadiran saudara jamaah semuanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, mas-masnya, babanya yang masih menyempat-nyempatkan waktunya, melonggar-longgarkan waktunya
menyemangatkan hatinya untuk menghadiri Amrin Jami pada malam hari ini, disaksikan dan disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Niatnya supaya selalu tetap ditoto, diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, semata-mata mengharap surganya Allah dan ingin terhindar dari siksa nerakanya Allah. Langsung saja untuk membarokahkan waktunya, insyaallah cukup pendek waktunya, jadi dibarokahkan untuk mengaji. Dibuka Al-Qur'annya masing-masing, surat Al-Isra nomor surat 17 ayatnya 94. Al-Isra nomor surat 17 ayatnya 94. Nomor surat 17 ayatnya 94. Sudah ketemu? Nomor suratnya 17, yaitu surat Al-Isra ayatnya 94. Saya baca terlebih dahulu, amal soleh disimak. Apabila nanti dalam bacaan saya ada salah, monggo langsung disalahkan lalu diingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان غفورا. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna hudan wa rahmah wa nahdina min nasina min huma jallina wa rusuwa najala wa taw'ana 'alaihi wa nahar
واجعل لنا الحجة يا رب العالمين اللهم آتنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم آتنا حكمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. Maknanya sama surat Al-Isra ayat 94 yang sudah isi amal soleh disimak. Mungkin nanti dalam makna ataupun keterangan ada salah dan kurangnya, amal soleh langsung disalahkan lalu digunakan. Yang belum isi monggo sama-sama diisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'a, dan tidak mencegah, an-nasa pada manusia, ayyuminu bahwa beriman mereka, ayyuminu bahwa beriman mereka, idja'ahum ketika datang hum pada mereka, apa al-huda petunjuk, illa kecuali angqalu bahwa berkata mereka, aba'atha apakah mengutus sapa Allahu Allah basyaron pada manusia, basyaron pada manusia, rasulan dengan menjadi rasul atau utusan, dan tidak mencegah pada manusia untuk beriman kepada Allah ketika petunjuk datang pada mereka, selain perkataan mereka sendiri, yaitu mereka berkata, mengapa Allah mengutus manusia menjadi seorang rasul? Ini perkataannya orang-orang kafir Makkah ketika Nabi Muhammad itu dijadikan rasul. Jadi tidak mencegah pada manusia untuk iman pada Allah ketika petunjuk datang pada mereka selain perkataan mereka, yaitu mereka berkata, kenapa kok yang diutus itu manusia? Kenapa kok yang diutus itu manusia? Kalau di ayat di atasnya, mereka itu minta yang diutus itu malaikat, atau menantang Nabi Muhammad, kalau memang kamu itu rasul, ya datangkan malaikat dari langit ke bumi, lalu apa? Menyaksikan bahwasanya kamu itu utusannya Allah, menjadi seorang rasul. Itu perkataan mereka. Sehingga mereka apa? Tidak mau iman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Kul katakanlah Muhammad, lau kana seandainya ada fil ardi di bumi, sapa malaikatun beberapa malaikat, yang berjalan mereka, mutma'innina
dengan tenang. Mutma'innina dengan tenang. Maksudnya ini sebagai penduduk bumi. La nazzalna, maka niscaya akan menurunkan kami Allah. Maka niscaya akan menurunkan kami Allah alaihim atas mereka. Ini ada dua rujukan. Yang pertama mereka manusia. Yang kedua merekanya malaikat. Dan nazzalna, maka niscaya akan menurunkan kami Allah alaihim atas mereka minas sama'i, dari langit. Minas sama'i, dari langit. Malakan, pada malaikat. Rasulan, dengan menjadi rasul. Rasulan, dengan menjadi rasul. Wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, seandainya para malaikat itu berjalan di bumi dengan tenang, maksudnya menjadi penduduk bumi, seperti halnya kita saat ini, yang macul itu malaikat, yang ke kantor itu malaikat, yang ke pasar itu malaikat, jadi penduduk bumi. Malaikat itu jadi penduduk bumi. Maka pasti kami Allah turunkan seorang malaikat dari langit untuk menjadi utusan. Jadi seandainya penduduk bumi itu malaikat, ya pasti Allah akan menurunkan malaikat sebagai utusan. Nah, ini karena penduduk bumi ini adalah manusia, maka Allah mengutus Rasul itu juga dari golongan manusia. Ini suruh berkata pada orang kafir Mekah supaya mereka itu tahu, supaya mereka itu bisa iman. Kul katakanlah Muhammad, kafa, cukup, billahi, dengan Allah, alqani syahidan, penyaksiannya, baini, antaraku Muhammad, wa bainakum, dan di antara kalian. Katakanlah Muhammad, cukup Allah yang menyaksikan antaraku Muhammad dan antara kalian. Kalau memang di situ kalian tidak percaya, orang-orang kafir Mekah itu tidak percaya, katakan Muhammad, cukup Allah yang menyaksikan antara kamu dan mereka. Sebab innahu, sesungguhnya Allah, iku kana, ada dia Allah, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya Allah, bi'ibadihi, dengan hambanya Allah, iku khabiron, maha waspada, basiron, lagi melihat. Kenapa cukup Allah yang menyaksikan? Karena Allah adalah zat yang maha waspada, lagi maha melihat. Ya, cukup Allah saja yang menyaksikan. Kalau memang mereka orang-orang kafir Mekah sudah diberi petunjuk, diajak untuk menetapi agama yang benar, kok mereka tidak mau, ya cukup Allah yang menyaksikan antara kamu Muhammad dan mereka. Karena Allah itu maha waspada, lagi maha melihat. Ya semua dipasrahkan pada Allah. Jadi Nabi Muhammad cuman menyampaikan
petunjuk, menyampaikan risalah. Jadi ya supaya sabar. Ini istilahnya supaya sabar ketika mereka orang-orang kafir Mekah itu yang diajak untuk iman pada Allah kok tidak mau, ya supaya sabar. Sama seperti halnya kita saat ini, kita amar ma'ruf nahi munkar, kok di situ teman kita atau saudara kita masih belum mau ataupun tidak bisa, ya supaya sabar. Tetap kita doani dan berjuang. Muga-muga bermanfaat. Amin. Waman dan barang siapa, waman dan barang siapa Yahdi yang memberi hidayah, sapa Allahu Allah, fahuwa maka orang iku al-muhtadi, orang yang mendapat petunjuk. Waman dan barang siapa yudlil yang menyesatkan siapa Allah, yudlil yang menyesatkan siapa Allah, falan tajida maka tidak menjumpai engkau Muhammad lahum pada mereka auliya'a beberapa kekasih min dunihi dari selain Allah. Wa nahsyuruhum dan kami kumpulkan mereka, wa nahsyuruhum dan kami kumpulkan mereka orang-orang kafir yang tidak mau iman, yaumal qiyamati di hari kiamat, ala wujuhihim atas wajah-wajah mereka, umyan keadaan buta, umyan keadaan buta. Buta itu tidak bisa melihat. Wa bukman dan bisu. Bisu berarti tidak bisa bicara. Wa summan dan tuli. Maduranya kopok. Itu maduranya. Wa summan dan tuli. Ma'wahum tempat mereka jahannam neraka jahannam. Kullama khobat ketika tenang apa jahannam, kullama khobat ketika tenang apa jahannam, zidnahum maka menambah kami Allah hum pada mereka jahannam. Apa? Sa'iron panasnya. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu mendapatkan hidayahnya Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang di situ mendapatkan hidayahnya Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu Muhammad tidak akan mendapatkan penolong ataupun kekasih bagi mereka selain Allah. Tidak bisa. Kalau Allah
berkehendak orang itu tidak mendapatkan hidayah, meskipun Nabi Muhammad berusaha seperti apapun, tetap tidak akan bisa. Itulah yang namanya hidayah. Hidayah itu diberikan hanya pada orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang Allah cintai saja. Kalau bandingannya dari 1000 orang, yang 999 itu masuk neraka, yang satu ini mendapatkan hidayahnya Allah, yaitu bisa masuk ke dalam surga. Nah, di sini supaya disadari saudara jamaah, kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah ini supaya disyukuri pol. Karena hidayah ini jalan satu-satunya untuk masuk surga selamat dari neraka. Jadi supaya dijaga betul-betul. Kalau di zaman Nabi, paman Nabi itu yang selalu menjaga Nabi, Abu Thalib menjaga Nabi supaya tidak diganggu oleh orang kafir Mekah. Tapi di dalam akhir hayatnya, ketika Nabi mengajak untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah, Abu Thalib tidak mau, karena di situ ada Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Thalib itu merasakan malu, derajatnya merasa kalau dia ikut agama bukan agama nenek moyangnya, itu merasa malu di hadapan teman-temannya. Jadi hidayah surga ditukarkan dengan malu. Surga ditukarkan dengan malu. Itu pun dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak menyesatkan seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Makanya di sini kita yang sudah diberi hidayah supaya dijaga betul-betul, supaya tetap berada di dalam diri kita sampai tutup pol ajal kita masing-masing. Dan kami akan mengumpulkan mereka, orang-orang kafir, yaitu di hari kiamat, dengan berjalan menggunakan wajah mereka, yang mana mereka dalam keadaan buta, bisu, dan juga tuli. Keadaan mereka orang kafir besok Allah akan dikumpulkan di hari kiamat berjalan dengan wajahnya, istilahnya diseret, wajahnya di bawah, kakinya jadi diseret. Jadi jalan dengan wajahnya dengan keadaan buta, bisu, dan juga tuli. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Ketika neraka jahanam itu mulai tenang, maka Allah menambah panasnya neraka dan juga nyalanya untuk mereka. Jadi ditambah siksaan Allah. Jadi di hari kiamat mereka diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika neraka jahanam itu mulai redup oleh Allah dihidupkan kembali, nyala apinya dihidupkan kembali sehingga menambah siksaannya. Ini peringatan juga bagi kita supaya benar-benar takut akan nerakanya Allah. Ya caranya bagaimana supaya tertib? 5 bab. Dzalika demikian itu siksa. Jazaohum balasan mereka. Bi annahum sebab sesungguhnya mereka kafaru kufur mereka. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami.
Wa qalu, dan berkata mereka, aidza kunna, apakah ketika ada kami iku idhoman, tulang, warufatan, dan hancur, inna, apakah sesungguhnya kami lama ba'usun, niscaya orang yang dibangkitkan, khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Demikian itulah balasan siksaan untuk mereka, karena sesungguhnya mereka itu kufur pada ayat-ayat kami Allah. Sudah diberi petunjuk, sudah didatangkan Rasul, tapi mereka tidak mau iman. Mereka kufur pada ayat-ayatnya Allah. Maka besok rasakanlah siksaannya Allah yang seperti itu, seperti di ayat 97. Mereka diseret dengan wajahnya di bawah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ketika neraka jahanam itu mulai redup oleh Allah, dipanaskan kembali. Itulah bentuk siksaan bagi mereka. Dan ketika di dunia mereka berkata, apakah ketika kami telah menjadi tulang dan juga hancur, maka apakah kami dibangkitkan lagi dengan menjadi makhluk yang baru? Sewaktu di dunianya, bentuk kufurnya dengan ayat-ayatnya Allah, di dunianya mereka berkata seperti itu. Apakah ketika kami ini sudah menjadi tulang belulang, lalu hancur lebur, apakah masih bisa hidup lagi menjadi makhluk yang baru? Mereka nalarnya seperti itu. Kok bisa? Masa bisa? Sudah hancur jadi tulang, jadi debu, kok bisa menjadi makhluk yang baru? Itu bentuk kufurnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita yang sini sudah ngaji, sudah tahu dalilnya, jangan sampai mencontoh orang-orang kafir Mekah ini, masih tidak mau percaya. Makanya kita yang sudah mengaji Quran hadis, sudah diberi ilmu, supaya diimani dan juga diamalkan, agar mendapatkan lipatan pahala dari Allah. Moga-moga apa manfaatnya. Mereka nggak percaya apakah masih bisa menjadi makhluk yang baru, padahal sudah hancur lebur. Ini dijawab, awalam yaro, apakah belum melihat mereka? Awalam yaro, apakah belum melihat mereka? Annallaha, sesungguhnya Allah, iku alladzi dzat, khalaqa, yang menciptakan siapa zat, as-samawati, pada beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Qadirun, kuasa, ala ayyakhluqa, atas bahwa menjadikan siapa Allah, atas bahwa menjadikan siapa Allah, mislahum, seperti mereka, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah, lahum, pada mereka, ajalan, waktu.
atau batas waktu atau ajal. La raiba, yang tidak ada ragu-ragu, fihi, di dalam ajal. Ya, pasti waktu itu akan datang, yaitu kematian dan hari kiamat. Fa'aba, maka menolak sapa al-zalimu, orang-orang yang zalim, illa, kecuali kufuran, kufurnya. Dan apakah mereka orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi? Dan apakah orang-orang kafir Mekah itu loh kok bisa ngomong seperti itu? Padahal Allah itu bisa menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi bisa, apalagi makhluk yang baru. Maha kuasa Allah juga menciptakan semisal mereka, yaitu apa? Membangkitkan manusia yang awalnya sudah menjadi debu, hancur, akhirnya dibangkitkan oleh Allah dengan menjadi manusia lagi, semisal manusia. Nah, itu Allah kuasa. Dan Allah menjadikan waktu yang tidak diragukan waktunya, yaitu kiamat yang pasti datangnya. Dan juga Allah memberikan mereka itu waktu, yaitu sampai hari kiamat, yang di situ kiamat pasti akan datang. Maka orang-orang yang zalim, mereka itu menolak kecuali dengan keadaan kufur. Jadi mereka menolak semua ayat-ayatnya Allah dengan kekufuran. Padahal Allah adalah zat yang menciptakan langit bumi. Lalu Allah kuasa untuk menjadikan semisal manusia, yaitu membangkitkan manusia itu bisa, karena Allah itu maha kuasa. Kok bisa-bisanya mereka itu berkata seperti itu? Kul, katakanlah Muhammad, lau antum, andaikan ada kalian, tamlikuna, memiliki kalian, khazaina rahmati, pada gedung simpanan rahmat, Rabbi, Tuhanku, pada gedung simpanan rahmat Tuhanku, idan, ketika itu, la'am sabtum, niscaya pelit kalian, khosyata infaq, karena khawatir melarat. Khosyata infaq, karena khawatir melarat. Wa kana, dan ada, sopo al-insanu, manusia, koturon, banyak kikirnya atau banyak pelitnya. Katakanlah Muhammad, jika kamu menguasai gedung simpanan rahmat Tuhanmu, yaitu
kekayaan dunia, maka ketika itu kalian pasti pelit. Pelitnya ini tidak mau digunakan untuk sedekah, dikarenakan kalian khawatir melarang. Jadi meskipun di dunianya itu mendapatkan kekayaan, atau di sini digambarkan gedung simpanan rahmat Tuhanku, yaitu maksudnya kekayaan dunia, punya harta yang melimpah. Tapi kok di situ pelit dan khawatir untuk melarat, tidak mau sedekah. Wa kana insanu qatura, dan kebanyakan manusia itu banyak kikirnya. Jadi manusia itu diciptakan pelit, mempunyai rasa pelit. Tapi kita sebagai orang iman di sini jangan sampai rasa pelit itu mengalahkan kita untuk mencari pahalanya Allah. Jadi kita di situ yang diqadar oleh Allah bisa memiliki sebagian kekayaan dunia, ya supaya bisa infak, bisa sedekah. Apalagi sebentar lagi akan menjelang yaitu ibadah kurban, yang mana ibadah kurban ini sangat disenangi oleh Allah. Bahkan saking senangnya dengan ibadah kurban ini, darah yang menetes belum sampai ke bumi itu pahalanya sudah sampai pada Allah. Itu saking senangnya Allah pada ibadah kurban. Maka di sini saya mengingatkan pada jemaah semuanya, dalam ibadah kurban ini kita jangan sampai pelit, jangan sampai eman-eman dengan harta kita, karena hakikatnya harta kita itu adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan. Maka oleh karena itu dalam ibadah kurban ini kita polkan diri kita masing-masing untuk sedekah sakpol kemampuannya masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, banyak kurang lebihnya dari saya menyampaikan pada malam hari ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian bacaan makna keterangan Al-Quran dari Bapak Anda, atas amal solehnya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Monggo yang masih membawa uang bisa infak lagi untuk pembelaan Quran Dijamai. Semoga banyak mengganti dengan ganti yang banyak yang barokah. Untuk acara berikutnya yaitu nasihat pemantapan agama, sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Karyadi sampai selesai. Monggo pol kemampuannya. Dari kami membawakan acara, bila ada kekeliruan, kekurangan dalam membawakan MC, kami mohon sebesar-besarnya. Dari kami cukup.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Waktu dapat kami persilakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara jamaah, orang Madura berpesan, Pak Perintale, Demenem, Dumarogi, Muntak tepat dan gula jale, menangis seneng, ya gara-gara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anana inna rabbana laghafurun syakur alladzi awjaba 'alaina bihil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati ulil amri desa, ulil amri kelompok Panjunan, kelompok Taman Sari, dan juga sesepuh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam ini kita bisa berkumpul, bisa berwajah dalam rangka ibadah. Nikmat Allah itu sangat pol. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah yang berupa hidayah, hendaknya mereka umatmu itu bersyukur. Bifadlillahi falyafrahu, bergembira karena nikmat Allah yang berupa hidayah itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Mereka mempunyai segalanya, mempunyai segala-galanya, punya pabrik, punya toko, punya sawah, istrinya banyak. Itu masih lebih utama kita yang diberi dari Allah. Karena jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia, harta benda itu kepada orang yang dicintai oleh Allah, dan orang yang tidak dicintai oleh Allah sama-sama dikasih, karena Allah Maha Kasih. Walakin Allah yu'tid dina illa man habba. Akan tapi Allah memberikan agama, hidayah hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita sebagai jemaah orang iman hendaknya betul-betul meningkatkan kesyukuran kita pada Allah. Karena seorang jemaah menurut dalil wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan
wa yamutu mu'minan. Dari sebagian mereka waktu dilahirkan keadaan iman, hidupnya iman jamaah, matinya tetap iman dan jamaah. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Dan juga sebagian ada dari mereka dilahirkan iman, akan tapi hidupnya kafir, tidak iman, akan tapi dilalah mau mati iman. Ini ada cerita. Anak saya itu waktu tes mau balik, insyaallah tahun 2023 tahun lulus, itu punya teman tes, tubuhnya, punggungnya ini penuh dengan tato. Tidak tahunya orang tuanya jamaah, waktu kecilnya dia jamaah, remajanya jamaah, tapi setelah dewasa karena pergaulan bebas sehingga dia terpengaruh menjadi berangkat. Tapi bila oleh Allah yang memang memberikan hidayah, dia itu sadar, ikut tes jadi balik. Akan tapi wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamut kafiron. Dilahirkan keadaan iman, kemudian hidupnya iman, tapi dilalah ketika akan mati kafir. Makanya kita sebagai orang iman yang betul-betul dirawat oleh keimaman, kita sudah betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Untuk itu atas nikmat Allah, saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada semua para perantara agama, terutama ulama wahid, satu-satunya ulama Indonesia, yaitu Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidillah, yang dengan perjuangannya beliau mondok ke Mekah sampai pulang ke Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah karena perantara agama. Lam yaskurillah wa man lam yaskurinnas. Man lam yaskurinnas wa man lam yaskurillah. Itu bolak-balik agamanya. Jadi tidak dinamakan syukur kepada Allah selama orang tersebut tidak syukur pada sesama manusia. Untuk itu atas para perantara agama, saya bersyukur alhamdulillah jazakumullahu khair. Atas kehadiran saudara jamaah kelompok Panjunan dan kelompok Taman Sari, atas kehadirannya saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khair. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Para saudara jamaah yang saya hormati, adapun nasihat saya di sini melanjutkan nasihatnya Bapak Imam. Kita satu-satunya jamaah, iji wong jamaah. Oleh Bapak Imam kita diajak untuk masuk surga selama neraka. Jadi Bapak Imam mengajak kita untuk masuk surga selama neraka dengan cara tetap menetapi, memerlukan dan bersungguh Quran hadis jamaah. Adapun teori praktiknya kita satu-satunya jamaah supaya menetapi 5 bab karena Allah. Ngajinya supaya betul-betul diniati dengan bismillah karena Allah.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata yataharidun itu lalu. Jadi barang siapa yang berjalan pada suatu jalan, tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan orang tersebut menuju ke surga. Dan malaikat-malaikat membentangkan sayapnya karena senang pada orang yang cari ilmu. Jadi ilmu itu harus kita cari. La yastati'u ilmu bistirahatil jism. Jadi ilmu itu tidak akan bisa diperoleh dengan istirahatnya badan. Ya, umpama kita leyeh-leyeh di rumah, santai-santai di rumah, tidak akan memperoleh yang namanya ilmu. Ilmu ya di tempat pengajian yang ditentukan, bisa di rumah, bisa saling terus, apalagi ada acara ajar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian yang kedua, kita oleh Bapak Imam diajak untuk masuk surga selama diajarkan dengan cara mengamalkan Quran hadis. Jadi Al-Quran Al-Hadis itu tidak usah ditambah-tambahi. Ibadah itu tidak usah ditambah-tambahi sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bainama zatayaum baina adhurina yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh alfa infatan summa rafa'a rasahu mutabassiman qala ma adhara ya Rasulullah qala nazalat alayya anifan suratun bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Rasulullah pernah berada di tengah-tengah perkumpulannya sahabat. Rasul berada di tengah-tengah perkumpulan. Kemudian Rasulullah infatan. Rasulullah itu ngantuk sak ngantukan. Artinya mana bicara korek Madura tartup bentar masuk ke salio tartup ngantuk sak ngantukan tidur. Kemudian Rasulullah mutaqassiman. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya sambil senyum. Beri ngantuk nunduk terus. Ketika habis acara baru bangun. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasul, apa yang membuat sampean tersenyum?" Sahabat tanya, "Qala Rasulullah nazalat alayya anifan." Baru saja turun padaku. Nazalat turun padaku anifan baru saja. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya aku Allah telah memberikan kepada Muhammad telaga Kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu pada Tuhanmu dan menyembelihlah kurban. Ini besok insyaallah tanggal 6 Juni kita akan menyembelih hewan kurban. Fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Jadi sesungguhnya orang yang benci kepada Muhammad adalah orang yang putus. Qala hal tadruna mal kautsar? Kemudian Nabi tanya pada sahabat, hal tadruna mal kautsar? Apakah kamu tahu telaga Kautsar itu apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, yang tahu tentang telaga Kautsar itu adalah Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, qala hal tadruna ma Kautsar? Qala nahru. Nabi menjawab, telaga Kautsar itu sungai. Nahru sungai. Adanihi Rabbi fil jannah. Adanihi aksaru min adadil kawakib. Jadi Allah telah menjanji padaku, adani Rabbi fil jannah. Allah menjanji padaku nanti di surga. Ya, di lain disebutkan barang siapa yang minum air telaga Kautsar itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bahkan adanihi aksaru min adadil kawakib. Cangkring-cangkringnya telaga Kautsar itu lebih banyak daripada hitungannya bintang-bintang di langit. Saking banyaknya cangkring di tepi telaga ini. Nuridu alayya minhum. Kemudian umat itu mengharapkan, menghendaki untuk minum air telaga itu. Lalu laju minhum. Akan tapi Allah mengusir pada mereka yang mau minum air telaga itu. Mau minum oleh Allah diusir. Qala innahu ummati. Ya Allah, yang engkau usir itu adalah umatku. Kenapa kau usir? Ini katanya Rasulullah pada Allah. Qala Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdatsa min ba'dik. Muhammad, adanya umatmu yang saya usir dari telaga itu karena perbuatannya. Dia memperbaharui amalan-amalan setelah kamu wafat, setelah kamu mati. Makanya saudara jamaah, kita di jamaah yang telah dimakmurkan, yaitu yang kita amalkan. Kadang-kadang di luar itu asalnya benar, Al-Quran dan hadis, cuma prakteknya keliru. Contoh pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, di situ kan ada Nabi Sulaiman ikrar, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di luaran dijadikan ayat pengasihan, panisan, jangan narima turun panisan, untuk membuat orang jatuh hati cinta. Jadi umpama dari surat innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, terus ditulis kata-kata mutiara. Kalau sekarang mungkin di HP innahu Sulaiman, terus dibikin kata-kata itu jangan sampai. Ada lagi innal iblis, gimana itu? Bahwasanya semua iblis-iblis dan bala tentaranya itu sujud. Itu mereka menggunakan untuk pengasihan. Makanya kita di jamaah yang namanya pengamal kita supaya betul-betul murni secara Quran hadis. Alhamdulillah jazakallahu. Kemudian yang ketiga nilainya jahidu fi sabilillah ya walaupun waktu bersyukur. Membelalah kamu sekalian orang iman dengan diri dan harta. Diri dan harta.
Bukan cuma dirinya, hartanya tidak dibikin untuk membela, itu tidak. Diri dan harta. Kecuali kalau ayatnya jahidu fisabilillah bi amwalikum au anfusikum. Ini wa. Jadi wa dan harta kamu sekalian. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sambung daerah, sambung desa, sambung kelompok. Alhamdulillah sekarang ini waktunya sambung kelompok kota, desa 2, sektor kota, Tanjung dan Taman yang kemarin di Bercak malam Senin, tadi siang itu di kelompok Prakata. Alhamdulillah jemaah kita ini insya Allah di sini dekat-dekat ke masjid ketimbang ada jamaah praktikan itu tempatnya di selatannya Mebel Bang Hasim, berapa puluh kilo berjalan. Insya Allah kita di sini dekat-dekat, kecuali saya yang bertiga dari Becak, kira-kira 40, kurang 40. Alhamdulillah, jazakumullah. Kemudian yang kelima, taatnya taat Allah, taat Rasul, taat imam, ibu-ibu ditambah taatnya pada suaminya masing-masing. Jangan sampai melawan suami. Selama perintahnya tidak maksiat, perintahnya baik, hendaknya ditaati. Rasulullah SAW bersabda, "Lau umirtu seumpama aku diperintah ahadan dari ahadan, lamartu imra'atan antasjuda di zawjiha." Umpama saya orang perintah di Allah, orang sujud pada orangnya. Niscaya saya orang bukan apa perintah gak kalau bini tapi sujud dekalanya bangsa itu. Saya jawab bingung. Jadi umpama saya ini diperintah oleh Allah bahwasanya seseorang supaya sujud pada orang, niscaya sungguh aku akan perintah pada istri-istri supaya sujud pada suaminya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, salah satu ada 3 golongan, la tarfa'u salatuhum sibron. Ada 3 golongan yang sholatnya itu tidak akan diangkat sejengkal pun. Artinya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Di antaranya 3, salah satu yang 3 itu wa ma'atul batat wa zawjuha 'alaiha karih. Ada juga sahito yang tidak diangkat sholatnya, pahalanya oleh Allah adalah seorang perempuan yang bermalam, kemudian suaminya tidak ridho, murka. Makanya kita mumpung masih hidup, supaya betul-betul ibu-ibu bisa menyenangkan pada suami. Kemudian ibu-ibu sekalian, biasanya yang ramai itu masalah wayo. Saya punya teman di tetangga sebelah kita, tetangga kita. Itu yang lamar, yang jatuh cinta pertama adalah perempuannya. Karena dicintai, sang cowok itu bikin syarat, saya mau pada kamu kalau umpama sewaktu-waktu saya mau wayu, kamu mau saya mau. Gak tahunya mau. Yang perempuan itu mau terima tantangan
sang laki-laki itu. Tapi modal sampai sekarang belum bisa. Kadang-kadang tak dinyana-nyana bisa. Ya temu dua, temu abayu. Karena apa? Wahyu itu perintah Allah. Kita tidak boleh membenci wahyu. Fankihu ma tobalakum min anfusikum. Menikahlah kamu, kata Allah. Menikahlah kamu dari kalangan manusia, dari manusia, bukan jin. Masna wa thulatha wa ruba'. Menikahlah kamu 2, 3 atau 4. Akan tapi wa idza khiftum alla ta'dilu fawahidah. Umpama kamu tidak khawatir adil, tidak adil, fawahidah maka saya tetap nanti ini diopeni. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir, itu adalah kodar dari Allah. Jafal kolam di mata lagi. Jadi kolam itu telah kering. Kita akan menjumpai pada kalam tersebut. Kalau saya ibu bisa menyenangkan kalau suaminya dengan cara nyanyi, boleh nyanyi surga. Ibu ada yang hafal nyanyi ahli surga ini hadis di Tirmidzi ada di Bukhari ya. Nahnu khalidatu fala nabidu. Nahnu khalidatu fala nabidu. Wa nahnu na'imatu fala nabusu. Wa nahnu radiyatu fala naskhatu. Tubali man kana lana wa kunna lahu. Tubali man kana lana wa kunna lahu. Jadi ahli surga, bidadari-bidadari itu jadinya seperti itu. Maka itu tidak masalah menghafalkan untuk rayuan pada suaminya. Saya ridho, tidak akan pernah marah. Saya senang, tidak akan pernah membosankan. Jadi itu adalah nyanyian-nyanyian bidadari ahli surga. Para sahabat jamaah, untuk apa jadi bujang? Hidup sepita bermuara. Ingin hati ceramah panjang, tapi apa daya masih ada acara. Acaranya yang ulang itu. Jadi sampai bisa daya bisa ditukar, saya masih di perjalanan. Alhamdulillah, jazakumullah. Hidup ini ujian, cukup sekian. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.